Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Bayanggora dari kelas 2 MCE 1 dengan NIM 225313021. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang tugas matematika 3 terkait statika, yaitu main, median, modus, dan yang lainnya gitu ya. Karena pada tugas kali ini tuh saya membuat video, jadi jujur saya kurang tahu ya kalau untuk video langsung kamera depan dan belakang itu gimana, cuman mungkin ini saya langsung perkenalan, habis itu videonya langsung saya arahkan ke buku yang sudah saya kerjakan gitu ya, karena ya mungkin HP saya kurang memadai gitu. Jadi mungkin videonya akan banyak pause karena memang saya menghitungnya menggunakan kalkulator juga, jadi biar cepat gitu ya. Jadi ya, selamat menonton. Nah, pada video kali ini saya sudah disajikan sebuah data, yaitu mengenai data analisis kekuatan tarik sambungan las tabung ya, tabung gas gitu. Nah, di sini saya sudah memiliki kekuatan tarik dan juga frekuensinya. Nah, untuk menghitung mean atau rata-ratanya itu yaitu menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per agak susah ya, sigma Fi gitu. Nah, jadi seperti ini guys. Untuk menghitung mean atau rata-rata itu yang harus kita lakukan yaitu adalah menjumlah interval dari kedua kekuatan tarik ini. Jadi seperti ini. Jadi misal 401 ditambah 410 sama dengan 811. Nah, kita cari titik tengahnya yaitu dengan membaginya 2. Nah, ketika hasilnya sudah ada yaitu sebesar 405,5, hasil ini kita kalikan dengan frekuensinya yaitu sebesar 5 nih, sama 5. Nah, lalu ini adalah hasil akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang lainnya, untuk data-data yang lain itu sama seperti yang awal tadi. Nah, kemudian hasil dari perkalian tadi itu dijumlahkan seperti ini, begitu. Nah, sehingga ini itu adalah hasil dari sigma Fi dikali Xi. Untuk Fi ini adalah frekuensinya, dan untuk Xi ini yaitu adalah si titik tengah ini ya guys. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasilnya itu adalah ini ketika semua sudah ditambahkan. Nah, kemudian seperti ini. Untuk menghitung main itu nggak ribet ya. Jadi tinggal hasil tadi 4361 dibagi dengan Fi, yaitu sigma Fi. Untuk sigma Fi tersebut yaitu adalah jumlah semua frekuensi yang ada di sini. Seperti itu. Jadi 5 ditambah 12 ditambah 46 ditambah 31 dan juga ditambah 8. Nah, hasilnya itu adalah 102. Kemudian setelah dibagi X bar atau nilai rata-ratanya yaitu adalah 427,95 MPa atau daya tarik. Oh ya, sebenarnya saya meminta maaf kalau suaranya agak berisik ya, karena memang lagi ramai gitu. Oke, yang kedua yaitu menghitung median ya. Jadi untuk menghitung median itu ada L besar ini yaitu adalah tepi bawah kelas median. Untuk N ini jumlah seluruh data. Kemudian karena kita mau menghitung median jadi N per 2 itu, terus kemudian dikurangi F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu dibagi dengan F kecil frekuensi kelas median dikali dengan P.
Jadi seperti ini. Sama dengan untuk tepi bawah kelas median, yaitu pertama kita harus menambahkan semua frekuensi ini kemudian dibagi 2. Nah, untuk semua frekuensi ini ketika dibagi 2 yaitu hasilnya adalah 51. Nah, kita itu harus tahu data ke 51 itu ada di frekuensi yang berapa. Kita bisa menghitungnya dengan 5 ditambah 17 dan juga ditambah 46. Nah, ketika 3 ini dijumlahkan itu hasilnya menghasilkan 63. Artinya frekuensi data ke 51 itu berada di 46 atau pada kekuatan tarik 421 sampai 430. Nah, artinya untuk menghitung tepi bawah kelas median kita harus melihat kelas sebelumnya. Jadi kita harus mengambil di antara 420 dan juga 421. Nah, hasilnya itu adalah tepi bawah kelas mediannya. Jadi untuk tengah-tengahnya ini yaitu adalah 420,5 ditambah N. N itu adalah jumlah seluruh data. Kita tahu untuk jumlah seluruh data itu adalah hasil dari penjumlahan semua frekuensi ini, yaitu 102 dibagi 2 dikurangi F. F itu ada frekuensi kumulatif sebelum median. Karena kita tahu median awalnya itu adalah 46, nah kita harus menghitung frekuensi sebelum kelas 46 ini, yaitu adalah 5 dan 12. Lalu kita tambahkan, kemudian kita taruh di sini. Untuk 5 ditambah 12 itu hasilnya adalah 17 dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, kita tahu untuk frekuensi kelas median tadi itu adalah berada di frekuensi 46. Artinya kita untuk pembagi dari rumus ini yaitu adalah 46 gitu. Nah, untuk nilai P itu adalah interval ya, panjang interval kelas di kelas median tadi, yaitu adalah di kelas 46. Kita tahu, nah kita hitung nih dari 421 ke 430 itu ada berapa interval. Kita hitung 421, 422, 433 dan seterusnya sampai 430, yaitu menghasilkan 10 interval. Oke, kemudian kita lanjutkan saja sama dengan 420,5 ditambah sebentar. Kita hitung dulu guys. 21 minus 17 per 46 dikali 10. Bentar saya hitung dulu. Hasilnya yaitu seperti ini. 125 ditambah, susah juga ya nih, 34 per 6 kali 10 sama dengan 400,5. Ini kita langsung saja ya, tambah 7,391 sama dengan 427,89 1. Oh ya, ini dia. Ini adalah untuk mediannya ya guys. Oke, kemudian kita lanjut ke modus atau nilai terbanyak yang ada dalam frekuensi atau data ya guys. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. Untuk L masih sama dengan median.
Yang membedakan di sini adalah ada D1 dan juga ada D2. Nah, apa sih D1 dan D2 ini? Adalah D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus. Nah, kita kan tahu frekuensi yang paling banyak itu adalah 46. Nah, untuk D1-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Artinya D1 itu kita ambil dari 46 dikurangi 12. Oke, kita tulis saja di sini. D1 sama dengan 46 dikurangi 12 sama dengan 34. Dan juga ada D2 sama dengan, nah, untuk D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah. Artinya kita ambil yang bawah, yaitu 46 dikurangi 31. 46 dikurangi 31 sama dengan 15. Nah, jadi secara overall itu masih sama ya. Untuk L tetap seperti median dan P juga tetap seperti median gitu. Jadi langsung aja kita tulis MO sama dengan 402. D1 nya itu adalah 34 per 34 ditambah 15 kali 10 sama dengan 42035 34 per salah 49 kali 10 sama dengan 402 ditambah 6,9388. Ini tadi sudah saya hitung menggunakan kalkulator, jadi saya tinggal menyalin gitu ya. Nah, kemudian hasilnya itu adalah 427,44 MPa. Nah, ini adalah nilai modus yang sudah dihitung dan diketahui. Itu. Baik, izin Bapak saya ganti kertas karena memang tidak muat. Terus kita langsung hitung aja ya, biar nggak usah terlalu panjang videonya gitu, karena memang maksimal nanti 15 atau 10 menit gitu. Nah, untuk standar deviasi itu adalah rumusnya ini. D itu saya artikan ke standar deviasi, akar dari sigma FI dikali dalam kurung XI min X bar kuadrat per N. Nah, untuk perhitungannya sudah saya hitung di sini. Untuk X1, F1, X1 kurangi X bar, dan juga XI min X bar kuadrat, dan juga untuk perkalian FI dikali dalam kurung XI min X bar kuadrat gitu. Untuk simbol-simbol ini masih sama seperti yang tadi ya. Mungkin langsung saja ke ininya, proses pengerjaannya. Jadi di sini yaitu adalah sama dengan akar untuk hasil ini yaitu adalah ini guys. Ini adalah sigma FI dikali dalam kurung XI min X bar kuadrat gitu. Jadi ini adalah jumlah seluruh data yang sudah dikumpulkan gitu. Nah, jadi 8.884,61 per 102
sama dengan akar 887,104. Tadi sudah dihitung juga pakai kalkulator, sama dengan 9,33 MPa. Nah, untuk standar deviasinya yaitu adalah sejumlah 9,33 MPa. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah menentukan kuartil. Nah, di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol ini terlebih dahulu. Nah, untuk L, F besar dan F kecil juga P ini masih sama ketika kita menghitung median tadi gitu. Jadi overall masih sama, cuman yang membedakan di sini adalah N/4, yaitu seluruh frekuensi atau seluruh data kita tambahkan kemudian dibagi 4 begitu. Jadi untuk menentukan L nya sendiri kita harus menentukan si N/4 ini dulu. Jadi di sini adalah N/4 sama dengan 102 karena jumlah semua frekuensinya tadi, bagi 4 sama dengan 25,5. Nah, kita lihat lagi untuk data yang tadi. Kita tahu untuk data 25,5 itu berada di mana. Nah, kita hitung dulu. 5 ditambah 12 itu 17, berarti dia belum masuk ke data ke 25. Nah, sedangkan 17 untuk memasuki ke 48 atau ditambah 48 itu sudah masuki data ke 25,5. Artinya kita menggunakan batas antara 420 dan juga 421 sesuai data yang ada tadi. Artinya kita menggunakan data di 420,05 begitu untuk si nilai L nya. Nah, saya pindah dulu. Jadi begini, Q1 sama dengan 420,5 langsung aja berarti ya 102/4 min F. Nah, untuk F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1. Nah, sebelum Q1 untuk frekuensinya tadi kan ada di 46, artinya untuk F besar ini kita mengambil dari jumlah kelas sebelumnya yaitu 5 ditambah 12 begitu. Kita langsung terus saja 17 per. Nah, untuk F kecil ini adalah frekuensi kelas Q1 yaitu adalah 46, dan juga untuk nilai P itu adalah 10 karena sesuai interval kelas yang berada di Q1 tadi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih kita tinggal kerjakan saja. 420,5 di 25,5 kurang 17 per 46 10 gitu ya, sama dengan 20,5 8,5 per 46 kali sama dengan ini tadi juga udah saya hitung di kalkulator ya guys, tambah 1,448. Artinya untuk kuartil 1 yaitu berada di 422,35 ya, seperti itu. Jadi ini adalah nilai dari si kuartil 1. Kemudian saya masuk ke persentil ya. Untuk persentil itu
data ke 90 ya, karena saya beracuan pada soal gitu. Jadi untuk overall masih sama ya, cuman yang membedakan itu adalah ketika kita menentukan nilai si L ini, dan juga untuk persentil itu kita baginya bukan 4 tapi 100 gitu. Nah, jadi di sini kita menghitung si L-nya terlebih dahulu dengan cara nilai L ya 90 per 100 dikali 102 sama dengan hasilnya sudah saya hitung, yaitu 91,8. Nah, kemudian kita mencari data ke 91,8 di frekuensi kumulatif. Nah, di sini kita tambahkan saja begitu. Nah, 5 tambah 12 itu 17, dan juga ditambah 46 yaitu 63, kemudian ditambah 31 yaitu 94. Nah, artinya untuk nilai si L ini berada di 430 dan juga 431, atau si data ke 91 ini kita berada di sini 431 sampai 440. Lalu kita bisa hitung untuk nilai si L nya ini, yaitu adalah nilai tengah antara 430 dan 431, yaitu adalah 430,5 seperti itu. Nah, langsung saja kita tinggal masukin lagi seperti biasa, seperti yang tadi. Nilai L nya yaitu 430,5 kurung 90 per 100. Maaf 90. Oh, ini tadi udah dihitung ya. Maaf. Ini kita langsung aja berarti untuk nilai tadi. Oke, kita ulang ya. Nah, untuk ini 90 per 100 kali N ini hasilnya tadi adalah 91,8. Oke, 91,8 dikurangi. Nah, untuk F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas 90. Nah, kita tahu tadi untuk frekuensinya itu adalah 5 ditambah 12 ditambah 46, karena memang ini adalah data sebelum 91,8 ya. Nah, begitu. Dan di sini dikurangi 63 per 31 dikalikan 10. Nah, 10 ini masih sama yang tadi ya, interval dari 431 ke 440. Jadi di sini ditulis saja 430,5. Tadi sudah saya di kalkulator 0,8 per 31 kali 10. Hasilnya sebentar, saya di kalkulator dulu. 430,5 tambah 290 di kalkulator ya, berarti 439,79. Ini berarti untuk persentil data ke 90 yaitu adalah 439,79 MPa. Selesai.